Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Selamat hari Minggu. Dan di video kali ini aku mau share kegiatan pagi hari aku untuk nyiapin sarapan. Dan mohon maaf ya teman-teman kalau pada self vlog, jadi video masak ini aku ambil sebelum aku makeover dapur ya. Dan sembari aku aktivitas rumah tangga, aku juga mau share tentang hidup minimalis. Mungkin ada beberapa teman-teman yang kangen. Jadi di minggu kali ini aku mau share tentang segala sesuatu yang insya Allah bermanfaat. Dan aku berharap banget mudah-mudahan yang tema yang aku ambil kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi aku akan membahas tentang menunda kesenangan akan membuat kita sukses di masa depan. By the way teman-teman, di sini aku mau masak opor pare ya. Mudah-mudahan resep yang aku share ini juga bermanfaat untuk ide menu makan sehari-hari teman-teman di rumah. Oke, sembari lagi bersihin parenya, terus juga ini mau aku rendam pakai air garam biar nggak terlalu pahit. Nanti juga aku bilas bersih. Jadi menunda kesenangan itu akan menjadikan kita sukses di masa depan. Sesuatu yang paling penting untuk kita kelola dan kita kendalikan adalah keinginan. Merasakan dengan seksama dan secara perlahan-lahan saat proses pengendalian akan suatu keinginan itu terjadi, maka kita adalah orang yang selamat. Kesuksesan tidak berpacu pada kepintaran seseorang, melainkan pada sikap pengendalian diri yang kuat dari pribadi tersebut. Nah, apa aja sih tips yang bisa kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari untuk bisa sukses di masa depan? Terutama di sini concernnya adalah menunda kesenangan dulu. Yang pertama adalah membiasakan menabung sedikit demi sedikit namun rutin. Karena uang memiliki fungsi yang sangat penting bagi keberlangsungan setiap individu di dunia ini. Tak perlu ditanyakan juga saat individu atau saat seseorang maupun kita memiliki banyak uang, lalu untuk apa sih uang tersebut? Nah, karena uang itu sendiri ya banyak fungsinya. Tips yang kedua adalah manfaatkan waktu luang untuk menambah kreativitas atau untuk bertumbuh. Contohnya, saat kita memiliki sedikit waktu luang, kita bisa melakukan aktivitas menulis, journaling, melakukan hobi. Hobi itu juga macam-macam banget. Ada yang hobinya masak, berkebun, menjahit, menggambar, journaling. Kita juga bisa memanfaatkan waktu luang kita untuk bersih-bersih dan beres-beres rumah. Dan menikmati setiap sudut rumah yang kita miliki. Coba kita tarik ke belakang, udah berapa lama nih kita nggak menyentuh setiap area sudut rumah dan menikmatinya. Sudah berapa lama juga kita lupa bahwa keadaan dan posisi yang ada pada kita sekarang adalah impian dan doa-doa dari diri kita di masa lalu. Nah, dari kegiatan yang positif tersebut akan menimbulkan kesadaran dan rasa bersyukur yang sangat dalam pada hati kita masing-masing. Dan dari kondisi yang positif tersebut, otomatis akan muncul ide-ide baru yang membuat kita jauh lebih kreatif. Dari rasa kreatif tersebut akan menjadikan kita jadi lebih produktif. Problem yang sering aku dengar di beberapa teman-teman baik yang komen maupun yang DM, biasanya mereka itu berkeluh kesah tentang adanya suatu lingkungan maupun dari oknum atau pribadi yang toksik ya. Kita hidup di dunia ini nggak bisa dihindari juga, memang ada beberapa lingkungan dan beberapa orang-orang yang toksik yang akan menghambat kita untuk bertumbuh, yang akan menghambat kita untuk produktif juga. Namun jangan lupa, kita juga punya pilihan untuk menghindari lingkungan dan orang-orang tersebut. So, keputusan ada di tangan kita. Mau kita ikuti arus yang membuat kita menjadi tidak produktif atau malah sebaliknya. Hidup lebih baik adalah hidup yang sadar dan berani menolak akan sesuatu yang tidak kita inginkan dan sesuatu yang tidak memberikan dampak positif untuk keberlangsungan hidup kita ke depan. By the way teman-teman, ini si parenya udah mateng ya. Tadi aku kukus sampai mateng kira-kira 15 menit. Jadi masakan opor pare tersebut adalah pare yang dikukus lalu tengahnya itu diisi dengan urap. Ini urap yang biasa aku pakai untuk bikin urap sayur ya teman-teman. Dan ini rasanya enak banget karena si parenya itu nggak pahit meskipun dipotong potongan yang gede. Tips untuk supaya parenya nggak pahit itu tadi ya direndam pakai larutan garam lalu dibilas sampai bersih. Direndamnya sekitar
sekitar 5 menit aja. Baru setelah dibilas sampai bersih dikukus sekitar 15 menit atau sampai matang. Lanjut ke pembahasan ya. Jadi tips yang ketiga adalah jeli melihat peluang. Memanfaatkan peluang sebaik mungkin karena kesempatan itu tidak akan datang 2 kali. Anak-anak muda yang produktif dan juga mandiri biasanya ini jeli sekali melihat peluang-peluang yang bisa mereka manfaatkan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Selain mendapatkan penghasilan tambahan, pastinya pengalaman tentang kegiatan yang produktif juga akan semakin bertambah. Contohnya, jika kita pergi ke suatu daerah, kita bisa buka jasa titip atau open just tip ya. Itu juga akan menambah penghasilan kita pastinya. Lalu jeli juga memanfaatkan peluang seperti memasarkan barang-barang yang lagi ngetren. Biasanya barang-barang yang lagi ngetren di era zaman sekarang, ketika kita ikut terjun dalam seller atau pedagang ataupun kita bisa mereseller dari barang-barang tersebut, otomatis kita juga bisa mendapatkan uang tambahan atau penghasilan tambahan dari situ. Selain itu, kita juga bisa melihat peluang usaha musiman. Nah, usaha musiman ini juga nggak boleh kita tinggalkan loh. Kita juga harus bisa terjun menjadi pemain seperti usaha kue lebaran, perlengkapan lebaran, parcel tahun baru, maupun mungkin kayak kue Natal gitu ya. Meskipun musiman, tapi pendapatan atau income dalam usaha musiman tersebut itu jangan dianggap sepele, lumayan besar juga. Bahkan seringkali pemain-pemain lama dalam usaha sampingan tersebut mempersiapkan dari jauh-jauh hari karena keuntungan yang akan mereka dapatkan itu lumayan besar, bahkan bisa untuk mencukupi kebutuhan mereka 2-3 bulan ke depan. So, mulai sekarang kita harus lebih jeli memanfaatkan peluang. Jangan biarkan diri kita itu terlalu konsumtif. Jadilah pemain, jadilah pelaku usaha. Hitung-hitung sambil belajar, sambil berpenghasilan atau learning by doing juga ya. Tidak ada yang sia-sia dari suatu kegiatan yang positif ini. Barangkali kegiatan yang kita lakukan sekarang itu bisa menjadi pondasi yang kuat untuk usaha kita di kemudian hari. Lalu tips yang keempat adalah tanamkan afirmasi positif setiap hari yang kita miliki. Nah, kita perlu tahu ya bahwa di dunia ini penyakit terparah yang ada adalah kesedihan. Kesedihan itu bisa mengalahkan beberapa penyakit kronis yang ada di dunia ini. Maka buatlah hidupmu jauh dari rasa kesedihan. Jika sekalipun hal itu menghampiri kita, bergegaslah untuk move up. Berusahalah untuk mengisi waktu dengan kegiatan yang positif dan produktif. Jika butuh waktu untuk jeda, kita bisa ambil waktu sejenak untuk meditasi, beribadah, tidur siang, berolahraga, atau makan dan minum yang favorit kita. Dan bergegaslah untuk move on, karena kesedihan yang berlarut hanya akan merugikan diri kita sendiri. Berilah selalu afirmasi dan sugesti positif pada hati dan pikiran kita, untuk selalu tersugesti baik, untuk selalu meyakini dan memberikan penanaman tentang keyakinan bahwa kita bisa melalui ini semua dengan baik. Sugesti yang terus-menerus diyakini akan menjadi energi besar yang akan mendorong langkah kita untuk tumbuh lebih cepat meraih sesuatu yang kita inginkan. Karena sugesti adalah bahan bakar untuk semangat yang kita butuhkan. Lalu tips yang terakhir atau yang kelima adalah buang keinginan-keinginan receh yang akan merugikan keuanganmu. Seperti keseringan nongkrong di kafe, terlalu sering jalan-jalan di mall, terlalu sering menghabiskan waktu kita untuk scrolling sosial media ataupun window shopping, terlalu sering membuka akun marketplace, terlalu sering membuka penawaran-penawaran yang menggiurkan dari beberapa akun penjualan yang ada di sosial media. Kadang-kadang kita itu suka kecolongan. Sebenarnya kita nggak kepikiran dan nggak butuh akan sesuatu barang, tapi ketika kita buka handphone kita, terus kita melihat promo yang ada di situ, terus ada beberapa barang yang mungkin menarik perhatian kita, akhirnya kita check out juga. Jika kita merasa lelah, sesekali berjalanlah ke ruang terbuka hijau. Nikmati hembusan angin dan juga dinginnya tanah yang segar.
maka itu akan menjadi healing yang tidak membuat keuangan kita itu menjadi bangkrut. Nah teman-teman, itu dia beberapa tips tentang menunda kesenangan di waktu muda untuk bisa menyusun kesuksesan di masa depan. Setiap orang pasti memiliki kesempatan yang sama, setiap orang pasti memiliki keinginan yang sama pula untuk menyusun masa depannya masing-masing. Tentunya setiap orang juga memiliki impian yang sama pula, yaitu menginginkan kehidupan yang nyaman, aman, damai, dan sejahtera di masa depannya. Namun kadangkala kita seringkali lalai dan lupa bahwa harapan yang besar itu harus dipupuk dan harus ditumbuhkan dari jauh-jauh hari. Beberapa tips kuno tersebut yang mungkin kita sering dengar dari orang tua kita maupun dari kakek nenek kita, kadang-kadang sering kita lupakan karena kita terlalu asyik menikmati dunia yang ada di zaman sekarang. Ketika kita sudah lupa, akhirnya kita seperti tidak bisa mengontrol keinginan-keinginan kita sendiri di masa sekarang. Alhasil, pengelolaan tentang keuangan, pengelolaan tentang planning-planning atau rencana-rencana masa depan kita seringkali lost atau kecolongan juga. Gak apa-apa, hidup sederhana namun berkecukupan di masa sekarang sambil kita mengimbangi untuk beberapa tabungan kita yang persiapkan untuk masa depan kita sendiri dan mungkin untuk anak cucu kita kelak. Karena tantangan yang akan kita hadapi ke depan itu akan semakin besar dan bagaimana caranya kita bisa siap menghadapi itu semua. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesadaran, terus juga diberikan rasa yang selalu cukup serta rasa semangat untuk selalu bertumbuh ya teman-teman, agar bisa balance dan bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman yang ada serta memanfaatkan perkembangan zaman yang sudah sangat modern ini menjadi sesuatu media kreativitas kita yang memberikan manfaat serta keuntungan bagi produktivitas ataupun keuangan yang kita miliki. Nah ini teman-teman, jadi tadi aku udah beres-beres juga ya. Kebetulan perabotannya banyak yang kotor, jadi aku cuci di hari Minggu ini. Kebetulan juga hari Minggunya aku di rumah aja. Tidak masalah, tidak apa-apa, tetap bahagia dan bersyukur karena di rumah pun akan jauh lebih menikmati setiap detik yang ada, setiap sudut rumah bisa dinikmati, bisa dipandang dengan kebahagiaan dan disyukuri. Nah kali ini aku mau refill kerupuk dulu. By the way teman-teman, ini tadi tuh semalam tetanggaku ada yang jualan kerupuk dan kerupuknya enak. Jadi tuh satu kantong besar isinya 20 pieces, harganya cuma 10.000 aja. Jadi aku beli aja ya, karena kadang-kadang kita juga butuh kerupuk. Gak bisa dipungkiri ya, orang Indonesia seneng aja, aku juga di sini seneng. Nah ini juga si toples kerupuknya udah aku cuci semalam, tinggal aku lapin ya, aku keringin gitu karena sebenarnya sih udah agak kering, cuman takutnya ada sisa-sisa air gitu di sini. Oh iya, aku juga seneng loh kalau beberapa teman-teman juga kasih masukan dalam video aku ataupun kasih kritik juga nggak apa-apa. Yang penting kritiknya itu membangun dan tidak membuat mental down ya. Kita semua di sini itu bersilaturahmi, berkawan, berteman gitu kan. Yang namanya pertemanan itu tidak hanya kita lakukan di dunia nyata ya, karena sekarang media sosial itu sudah sangat luas jaringannya, dan bagaimana kita bisa memanfaatkan dari media sosial itu sendiri untuk menambah pengetahuan, untuk menambah pertemanan dan silaturahmi juga pastinya. Nah ini dilanjut, aku ngepel dapur ya teman-teman. Ya ini adalah dapur baru aku. Mudah-mudahan teman-teman gak bosen nih setiap hari aku share ya. Gak cuma melulu tentang dapurnya ya, tapi tentang kegiatan-kegiatan aku di sini. Untuk sementara ini penampilan dapur aku seperti ini aja ya, karena ya disesuaikan dengan budget yang ada. Kemarin ada Bunda Sagita Via kalau nggak salah yang kasih saran untuk menggeser meja makannya atau ngeluarin meja makannya itu ya, karena katanya itu membuat layout dari tabletop atau meja dapurnya itu tertutupi. Meja makan ini tuh pengen aku pindah ke sebelah sana biar bisa jadi gudang tempat penyimpanan gitu ya bun, cuma belum ada gantinya, jadinya aku bingung kalau mau naruh makanan atau lagi food prep gitu ya, ditaruh di mana karena nggak ada meja pengganti sementara ini. Oke ya bun, untuk dapurnya udah bersih, nanti tinggal dirapihin aja perabotan yang udah aku cuci.
Nah, berhubung aku belum punya meja pengganti ya teman-teman, insya Allah ya kalau ada rezekinya nanti mungkin pengen gitu beli meja makan yang lebih kecil ukurannya biar muatnya banyak, juga layout di dapur itu lebih terlihat, tidak terkesan sempit dan juga mungkin lebih minimalis aja gitu ya. Dilanjut untuk aktivitasnya, dari ngepel di dapur aku ke area ruang TV di sini, dan ini adalah aktivitas terakhir aku di minggu ini. Pokoknya aku ngucapin terima kasih banget atas segala masukan dari teman-teman semua. Aku sayang kalian semua. Mudah-mudahan segala kebaikan teman-teman jadi ladang pahala dan kebarokahan untuk teman-teman semua ya, dan juga untuk aku juga pastinya. Nah, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Mudah-mudahan apa yang aku share ini bermanfaat dan memberikan semangat. Selamat hari libur. See you next video. Assalamualaikum. Bye.